Selamat pagi anak-anak kami semua. Jumpa lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran seni rupa dengan topik kita hari ini menggambar ragam hias. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam menggambar ragam hias adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan keragaman pada ragam hias Indonesia, mengidentifikasi keunikan ragam hias di Indonesia. Yang berikutnya, mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar, serta mengkomunikasikan hasil karya ragam hias baik secara lisan maupun tulisan. Yang pertama di bagian A, pengertian ragam hias. Namun sebelum kita mengetahui tentang pengertian apa itu ragam hias, terlebih dahulu kita bahas tentang arti menggambar. Menggambar adalah kegiatan positif yang melatih kreativitas dan keterampilan seseorang. Setiap gambar itu juga dapat menggambarkan suasana hati pembuatnya. Istilah ornamen berasal dari satu kata bahasa Latin yaitu ornare yang memiliki arti melengkapi atau menghias. Motif atau ragam hias merupakan bentuk dasar dari hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi suatu pola yang tertentu di dalam karya seni atau kerajinan. Berikut perkembangan ragam hias di Nusantara. Menurut sejarah, ragam hias di Nusantara sudah ada sejak zaman prasejarah, yaitu pada zaman Batu Muda atau disebut juga dengan Neolitikum. Zaman Batu Muda. Di zaman ini manusia sudah mengenal ragam hias karena mereka sudah mengenal tempat tinggal di gua-gua dan telah mengenal cara bercocok tanam. Oleh karena itu, pada zaman Batu Muda atau Neolitikum telah dibumbui ragam hias sederhana berupa garis-garis. Yang kedua adalah zaman Hindu-Buddha. Zaman ini sering dikatakan sebagai masa klasik karena zaman ini dikatakan sebagai akhir dari prasejarah dan awal baru dalam sejarah. Hal ini ditandai dengan adanya penemuan tulisan, di mana karya seni rupanya berupa prasasti dan candi. Yang ketiga adalah zaman Islam. Hasil karya zaman Islam berupa arsitektur yang megah. Ragam hiasnya berbentuk tumbuhan sulur atau tumbuhan rambat. Ada juga yang berbentuk awan, gunung, ombak, dan benda alam lainnya. Yang keempat adalah zaman kolonial. Pada zaman ini sebenarnya tidak berkembang baik karena ragam hias yang muncul diantaranya dari Eropa. Flora dan fauna di Indonesia sangat kaya dan beragam. Setiap daerah memiliki kekayaan flora dan fauna. Hal ini menjadikan ciri atau simbol suatu daerah. Kekayaan flora dan fauna oleh masyarakat diabadikan pada bentuk-bentuk ragam hias. Ragam hias flora dan fauna dapat dijumpai pada bangunan atau arsitektur rumah-rumah adat daerah. Ragam hias flora dan fauna dibuat menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Ragam hias ada yang dibuat di atas kayu, kain, kulit, serta tembaga. B. Motif ragam hias. Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora, fauna, figuratif, dan bentuk geometris. Ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 dimensi dan 3 dimensi. Nomor 1. Ragam hias flora. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Motif ini tidak asing dengan tumbuhan yang ada di lingkunganmu. Motif ini yang dibuat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan, daun, bunga, tangkai, pucuk, dan lain-lain. Ragam hias dengan motif flora mudah dijumpai pada barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir.
Yang nomor 2, ragam hias fauna. Fauna juga dapat dijadikan sebagai bentuk ragam hias. Jenis fauna yang sering dipakai seperti burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Dalam membuat ragam hias, motif hias animal bisa digunakan dengan motif hias verbal atau motif geometris. Motif ragam hias di daerah Indonesia banyak menggunakan hewan sebagai objek ragam hias. Daerah-daerah tersebut seperti Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Motif ragam hias tersebut dapat dijumpai pada hiasan karya batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenunan, dan kain bordir. Yang ketiga, ragam hias geometris. Ragam hias ini memanfaatkan garis untuk menciptakan hiasan-hiasan tertentu maupun bentuk-bentuk geometris yang diinginkan. Gaya ragam hias ini dapat dijumpai di seluruh Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometri dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Empat, ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif adalah ragam hias yang objeknya adalah figur-figur manusia. Bentuknya terkadang memang tidak sesuai dengan aslinya, namun figur manusia tersebut distilasi atau digayakan bentuknya. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu. Yang kelima, bentuk dekoratif. Bentuk ini berasal dari bentuk naturalis dan geometris yang sudah distilasi sehingga muncul bentuk-bentuk baru, tapi bentuk ciri khas tersebut masih terlihat. Bentuk naturalis dibuat dari bentuk-bentuk alam seperti awan, matahari, bintang, pemandangan, dan lain-lain. Adanya juga gabungan dari motif-motif lain, namun lebih menekankan pada bentuk naturalis seperti macam-macam alam benda. C. Pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pola bentuk hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur dan terukur dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dengan bentuknya seperti persegi empat, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tidak teratur dan tetap memperhatikan segi keindahan. D. Teknik menggambar ragam hias. Gambar ragam hias sangat bervariatif, ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, dan bentuk geometris. Bentuk gambar ragam hias dapat berupa pengulangan maupun sulur-suluran. Pada saat kamu ingin menggambar ragam hias, berikut aturan yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, persiapkan alat dan media gambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. 4. Buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, buat bentuk yang sama, bisa diciplak pada bagian yang lain. Keenam, warnai gambar.
Demikian penjelasan Bapak tentang topik kita hari ini tentang menggambar ragam hias. Kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanya sama Bapak. Selamat pagi.